Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang eh, setelah mengalami sakit anxiety disorder sekian lama. Itu biasanya kita merasa tidak bersemangat, tidak punya tujuan, tidak punya apa ya, merasa merasa gagal, merasa lemah, merasa tidak bisa apa-apa, merasa tidak berguna. Biasanya begitu. Itu menurut saya itu wajar saja. Kenapa? Karena setelah sekian lama kita sakit anxiety disorder tersebut, kita dipaksa untuk berpikir tentang sesuatu yang menakutkan. Otak kita selalu berputar-putar, berpikir terus, berpikir terus, berpikir terus. Setelah membaik, setelah membaik, menurut saya itu ya wajar lah kalau begitu. Setelah terjadi sensasi berpikir terus, takut cemas berbulan-bulan, terus tiba-tiba kita agak sembuh, tiba-tiba kita sedikit lebih membaik, lebih membaik, lebih membaik, terus pikiran kita ini jadi tenang, jadi sedikit tenang, sedikit eh, tidak ada cemas. Kan jadi kaget ya, jadi kaget ketika habis diforsir, dipaksa otak kita untuk eh, berpikir terus menerus tentang kecemasan, ketakutan, horor terus setiap hari yang dilakukan. Tiba-tiba baik-baik saja, ketika kembali ke normal lagi kita kan bingung jadinya mau melakukan apa, kita mau melakukan apa, kita harus ngapain, terus apa yang harus dipikirkan gitu. Tiba-tiba kita rileks, otak kita sudah nggak berpikir terlalu takut, sensasi sudah mulai hilang, psikosomatis yang ada dirasakan di tubuh itu sudah mulai menghindar, berangsur satu demi satu mereka kabur dari tubuh kita. Akhirnya kita jadi bingung gitu. Ketika kita mengalami situasi rasa di badan kita yang sudah berbeda dari dulu, ketika kita cemas terus, yang selalu horor terus, menakutkan terus, itu kadang-kadang saya pribadi saya merasa ada yang hampa, saya merasa kehilangan kebiasaan ya. Jadi dulu itu mudah sekali cemas, panik, waspada, selalu dalam kondisi seperti itu. Tiba-tiba ketika sudah tenang, itu masuk bulan ke 3 4 itu jadi bingung gitu. Kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat menakutkan ya. Kita tidak ingin itu terjadi lagi ke kita, tapi kita dengan tidak adanya rasa itu, kita jadi bingung gitu. Akhirnya gimana ya, jadi lemes, jadi tidak bersemangat, jadi relax banget lah jadinya, jadi sangat relax banget. Terkadang ya, maaf, naudzubillah, jangan sampai terjadi terulang lagi, menginginkan ada perasaan cemas sedikit-sedikit itu ada. Konyol banget saya ini. Jadi saya pernah mengalami masa di mana saya merasa sehat betul otak saya, malas berpikir, jadi lemes, diem terus di rumah. Eh, yang diinginkan adalah itu tadi, sesuatu yang bikin kita apa ya, bergairah gitu, sesuatu yang bikin kita merasa apa, waspada atau apa gitu. Cuman kalau disuruh memilih untuk meminta, tidak ingin kembali, tidak ingin kena panic attack lagi, tidak ingin kena anxiety disorder, sudah tidak ingin lagi. Tapi ada kalanya ketika kita malas banget, kita tidak ada yang harus dilakukan, kita sangat bingung sekali, nggak ngapa-ngapain. Eh, Penurunan dari tingkat tensi yang sangat tinggi dengan apa, pikiran kita yang seram-seram itu tadi, terus tiba-tiba kita sudah nggak ada pikiran seperti itu jadi apa ya, semacam lemas mendadak gitu. Jadi uh, ya mungkin faktornya, mungkin ya, kalau analisa saya sendiri sih, mungkin faktornya itu dari kita kayak semacam keristart ya, setelah mengalami hal tersebut, mimpi buruk tersebut, bukan mimpi buruk maksudnya, anxiety disorder tersebut, panic attack itu kan buruk sekali di tubuh kita. Setelah itu eh, kita seperti kena restart gitu. Jadi seperti memori-memori kita tentang cara bahagia, cara menikmati sesuatu, cara menghargai sesuatu,
caranya bersedih, caranya itu kita mulai dari awal lagi, seolah-olah mulai dari awal lagi. Kalau saya sih yang saya rasakan seperti itu. Saya merasa seperti anak kecil lagi, baru mengenal rasa sedih, rasa bersalah, rasa marah, mengendalikan emosi agak susah. Terus ketika diem tidak ada kegiatan, merasa hampa, mengembalikan uh, mood emosi yang menyenangkan itu kesusahan sekali. mencari mencari kepuasan diri itu butuh perjuangan, seperti mencari lagi. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi setelah kejadian yang dahsyat itu, terus kita semacam lupa tentang apa yang pernah terjadi dulu sebelum kita sakit. Kita memulainya lagi dari awal. Kata ini fase penting ini. Ketika kita memulainya dari awal lagi, kita harus bisa mengendalikan diri, harus bisa lebih bisa mengontrol diri, harus bisa lebih baik daripada sebelum sakit. Ada beberapa yang sukses, ada yang beberapa yang tidak sukses. Saya beberapa kali mendengar imbas dari orang yang pernah sakit anxiety disorder itu, ada yang berlarut-larut sampai lama, ada yang sembuh terus langsung bersemangat, langsung melakukan biasanya disambut oleh keadaan yang lebih baik. Kalau saya contoh dari saya ditinggal selama 6 bulan itu, saya ketinggalan oleh gerbong komunitas saya, gerbong pekerjaan saya, gerbong kebiasaan di kehidupan saya. Saya ditinggal oleh golongan saya. Terus saya harus memulai lagi dari baru. Di situ letak permasalahannya biasanya. Jadi saya memulai dengan kehidupan yang baru, dengan kehidupan yang harusnya tidak boleh monoton. Saya melakukan kegiatan-kegiatan yang baru lagi, tapi tidak disambut dengan perekonomian yang baru dengan cepat. Jadi saya masih meraba, masih harus jalan, harus mencari, harus memutar otak untuk bisa kembali ke normal seperti sebelum sakit. Ya, di situ biasanya beberapa orang itu ada yang menyerah dan diam diri di rumah dan merasa malas-malasan. Itu biasanya begitu. Itu sangat beresiko. Kalau saya lakukan dengan kegiatan. Yang penting bergerak dulu. Yang kedua, saya datangi teman-teman, komunitas-komunitas. Mungkin komunitas lama sudah tidak ada, kita ganti komunitas dengan komunitas yang baru. Saya kegiatan unsur pekerjaan saya sudah mulai menjauh. Saya akhirnya mencari ganti dengan komunitas yang baru yang bisa menguntungkan buat saya. Terus saya melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan di sekeliling kita. Kita bisa melihat ketika saya juga bekerja, istri saya juga bekerja, ketika kita masih belum ada kerjaan, kita membantu istri untuk bekerja. Hanya begitu saja. Kita lakukan yang ada di depan mata dulu, kita membantu sekeliling dulu. Kita bisa berteman dengan teman-teman yang ada ketika kita sakit, kita bantu mereka. Mungkin ada feedbacknya, atau mungkin tidak ada, atau ya apapun itu. Yang penting kita gerak dulu. Ketika kita gerak, nanti lama kelamaan nanti akan membaik dengan sendirinya. Nanti akan mengikuti, alam ini akan mendukung kita, akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir positif, maka alam tersebut akan mendukung kita tentang kepositifan yang kita pikirkan tersebut. Nanti kita dikasih celah, dikasih dikasih kesempatan untuk memulai lagi seperti dulu lagi. Ya pelan-pelan, karena kita memang habis sakit itu tidak mudah, memang sangat tidak mudah untuk bisa kembali ke normal seperti dulu. Itu sangat-sangat tidak mudah. Jadi kita harus memulainya lagi, kita harus bersemangat, setiap hari harus bersemangat, kita harus proaktif. Kita tidak boleh jadi pemalu, kita tidak boleh jadi perasa sensitif. Itu tidak boleh kita buang. Kita langsung aja telepon aja teman-teman, ada job, ada ini enggak, ayo nongkrong, ayo ngumpul, ayo ini, ayo itu segala macam. Kita berusaha untuk berbaur, untuk melakukan kegiatan yang normal sebelum kita sakit dulu. Nanti kelamaan orang-orang yang menjauhi kita karena kita dianggap tidak bisa mengikuti alur mereka. Lama-kelamaan ketika kita sudah mulai bisa mengikuti alur mereka, lama-kelamaan mereka akan merangkul kita kembali, dan kita bisa masuk dalam lingkup wilayah golongan kita tersebut, atau komunitas bisnis, atau komunitas pertemanan, nongkrong, atau komunitas apapun itu. Nanti kita akan bisa ditarik kembali untuk bisa masuk dalam komunitas tersebut.
Jadi memang di situ letak permasalahannya. Ketika kita setelah sakit, kita mesti harus bersemangat, harus lebih berani untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semula kita kerjakan dengan biasa saja jadi luar biasa. Kita mulai lagi, kita tantang terus, kita mulai, nanti jatuhnya akan baik-baik saja, akan kembali seperti dulu setia kala. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.